Seorang perwira senior dari Angkatan Darat Israel mengungkapkan bahwa pasukan Zionis IDF secara rutin menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia. Setidaknya dalam sehari, IDF menggunakan warga Gaza sebagai perisainya sebanyak 6 kali. Praktik ini melibatkan penggunaan warga sipil untuk melindungi tentara atau menyembunyikan operasi militer. Dikutip dari Tribun News Jumat 14 Maret 2025, aksi IDF itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Penggunaan manusia sebagai tameng telah lama dilarang menurut Konvensi Jenewa. Tindakan Zionis itu juga memicu kecaman global lantaran dapat mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Dalam pengakuannya, perwira tersebut menyebutkan bahwa praktik ini telah berlangsung selama beberapa bulan di Gaza. Perwira itu juga mengungkapkan bahwa prosedur nyamuk digunakan sebagai bagian dari praktik ini. Prosedur tersebut mengharuskan warga Palestina untuk memasuki rumah dan membersihkan area tersebut. Hal itu demi memastikan tidak adanya militan Hamas maupun bahan peledak yang dipasang secara tersembunyi. Militer Israel IDF mengumumkan telah menemukan sekira 90 terowongan di sepanjang koridor Philadelphia. Terowongan-terowongan tersebut membentang di jalur Gaza dengan beberapa diantaranya melintasi perbatasan menuju Mesir. Pengumuman yang disampaikan pada Kamis 13 Maret 2025 ini mengungkapkan upaya militer Israel dalam mengidentifikasi dan menutup saluran-saluran yang digunakan untuk berbagai kegiatan Hamas. Dikutip dari Tribun News Jumat 14 Maret 2025, IDF menyebutkan bahwa beberapa terowongan yang ditemukan tersebut mencapai perbatasan Gaza Mesir. Sumber-sumber informasi militer Israel menyatakan pasukan teknik IDF berhasil menemukan berbagai jenis terowongan di koridor Philadelphia yang menghubungkan penyeberangan Rafah hingga ke laut. Diketahui koridor Philadelphia sendiri merupakan jalur strategis sepanjang perbatasan Gaza Mesir. Koridor tersebut menjadi titik perhatian utama bagi militer Israel. Setelah ditolak Mesir dan Yordania, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mencalonkan negara lain sebagai lokasi untuk memindahkan jutaan warga Gaza. Trump kini menyatakan bahwa ia berniat merelokasi warga Gaza ke daratan Afrika. Dikutip dari Tribun News Jumat 14 Maret 2025, Amerika Serikat dan Israel dikabarkan telah menghubungi pejabat dari 3 pemerintah di Afrika Timur. Mereka membahas mengenai penggunaan wilayah Afrika sebagai tujuan potensial untuk merelokasi rakyat Palestina. Ketiga negara Afrika Timur itu diketahui sebagai negara miskin. Beberapa di antaranya bahkan tengah dilanda kekerasan. Hal itu justru menimbulkan keraguan atas tujuan Trump yang sebelumnya menjanjikan akan mengirim rakyat Gaza ke daerah yang indah. Selain itu, adanya diskusi tersebut juga mencerminkan tekad Amerika Serikat untuk merealisasikan rencananya meski dikecam berbagai negara. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa tim penyelamat telah menggali 48 jenazah dari halaman rumah sakit Al-Shifa. Penggalian itu dilakukan pada Kamis 13 Maret 2025. Rumah sakit yang sebelumnya merupakan fasilitas medis terbesar di Gaza ini kini justru menjadi makam para korban serangan Zionis. Hal itu buntut serangan pasukan Israel yang terjadi selama beberapa kali. Dikutip dari Arab News, proses penggalian ini adalah upaya berkelanjutan untuk mengembalikan jenazah kepada keluarga korban jika dapat diidentifikasi. Namun jika tak teridentifikasi, jenazah tersebut akan dipindahkan dan diberikan pemakaman yang layak di tempat lain. Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza Mahmud Basal menyatakan, tim penyelamat berhasil menyerahkan 38 jenazah kepada keluarga yang mengenalinya. Kemudian jenazah-jenazah tersebut dikebumikan kembali di pemakaman lain. Sementara itu, 10 jenazah lainnya diserahkan pada Departemen Forensik di Kementerian Kesehatan Gaza untuk proses identifikasi lebih lanjut. Basal juga menambahkan bahwa sekira 160 jenazah lainnya masih terkubur di kompleks rumah sakit. Proses penggalian diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari lagi. Laporan terbaru Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyinggung soal tindakan genosida yang dilakukan Israel. Dalam laporan yang dirilis pada Jumat 14 Maret 2025 itu,
Pihaknya menuding Israel melakukan tindakan genosida melalui penghancuran sistematis fasilitas kesuburan dan perawatan kesehatan reproduksi di Gaza. Laporan ini mencatat pelanggaran berat terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan seluruh warga Palestina. Dikutip dari Tribun News, laporan itu menemukan bahwa kekerasan seksual dan berbasis gender telah meningkat di Gaza. Laporan ini mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan untuk menelanjangi, ancaman pemerkosaan, dan penyerangan seksual. Kekerasan seksual itu dilakukan sebagai bagian dari prosedur operasi standar pasukan keamanan Israel. Selain itu, aksi keji tersebut terjadi baik berdasarkan perintah langsung maupun dorongan tersirat dari pimpinan sipil dan militer Israel. Salah satu aspek paling mengerikan dari laporan ini adalah penghancuran fasilitas kesehatan reproduksi di Gaza. Israel dilaporkan secara sistematis menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan seksual dan reproduksi yang menghalangi akses perempuan Palestina ke layanan medis penting, termasuk layanan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang aman. Polisi militer Israel tengah menyelidiki 6 kasus terkait tentara Zionis yang menjadikan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia. Penyelidikan ini dimulai setelah laporan dari Palang Merah pada Januari yang mengungkapkan pelanggaran HAM yang dilakukan IDF terhadap warga Palestina. Dikutip dari Tribun News Jumat 14 Maret 2025, laporan tersebut menyoroti penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia. Hal itu merupakan bentuk kekejaman dan dilarang hukum perang internasional. Salah satu fokus dari penyelidikan ini adalah kemungkinan pelanggaran yang terjadi di koridor Netzarim Gaza. Ketahui warga sipil Palestina ditembak tanpa pandang bulu setelah digolongkan secara sepihak sebagai teroris oleh pasukan Israel. Selain itu, praktik pemaksaan warga Palestina sebagai tameng manusia telah berlangsung selama berbulan-bulan. Warga sipil yang menjadi tameng itu dipaksa memasuki bangunan-bangunan atau terowongan yang dicurigai IDF penuh jebakan. Hal tersebut dilakukan IDF untuk melindungi pasukannya dari bahaya dan jebakan Hamas. Lebih lanjut, penyelidikan yang dilakukan polisi militer Israel itu diharapkan bisa memberi kejelasan, khususnya terkait seberapa sering dan dampak dari praktik-praktik kejam terhadap warga Gaza itu. Hamas mengumumkan pada Jumat 14 Maret 2025 bahwa pihaknya siap untuk membebaskan sandera lagi. Disebutkan tawanan yang bakal dibebaskan adalah seorang warga Israel Amerika dan jenazah 4 warga negara ganda lainnya. Pengumuman tersebut muncul setelah adanya pembicaraan gencatan senjata yang tidak langsung antara Hamas dan Israel di Gaza. Diketahui gencatan senjata tahap pertama yang dimulai pada 1 Maret berakhir tanpa kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun perundingan baru kini tengah dilaksanakan di Doha dengan Israel mengirimkan delegasi negosiatornya. Dikutip dari Arab News, Hamas menyatakan telah menerima usulan dari mediator persaudaraan untuk melanjutkan negosiasi dan setuju untuk membebaskan seorang tentara Israel bernama Edan Alexander. Diketahui tentara Zionis itu juga memiliki kewarganegaraan Amerika. Selain itu, Hamas juga menyetujui untuk memulangkan jenazah 4 orang lainnya yang memegang kewarganegaraan ganda. Seorang pejabat Hamas, Tahir al-Nounou, menjelaskan bahwa 5 orang yang akan dibebaskan adalah tahanan Israel yang memiliki kewarganegaraan Amerika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.